Di sini saya ingin memberitahu dan informasi tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya ingin memberitahu dan informasi tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi sebuah negara. Seperti yang kita tahu bahwasanya COVID-19 itu adalah sebuah penyakit yang mana sekarang udah tertular banyak ke seluruh negara ya, baik dari negara Indonesia, negara Malaysia, Amerika, Cina, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, COVID-19 ini juga menyebabkan banyak kematian ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah data kasus COVID-19 yang diambil pada hari Jumat tanggal 17 bulan 4. Di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia pada saat itu memiliki kasus 5.923. Nah, pada saat ini kasus COVID-19 sendiri sudah memiliki kasus sebanyak 30.000 ya di Indonesia. Nah, dampak COVID terhadap perekonomian Indonesia ini sangatlah banyak. Banyak pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19. Banyak juga perusahaan yang tutup semuanya akibat COVID-19 karena virus ini merupakan virus yang sifatnya menular ya. Menularnya dengan sangat cepat. Nah, di sini banyak sekali PHK di Indonesia ya. Bisa kita lihat di sini data PHK di Indonesia diprediksikan pada 2019 itu ada 5,3% menjadi 7,5 pada 2020 karena dampak COVID-19 sendiri. Nah, lanjut ya. Di COVID-19 ini ada plus minusnya juga terhadap perekonomian Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Karena ada pihak yang sangat diuntungkan dan ada pihak yang memang rugi gitu. Kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini akan saya jelaskan. Di sini ada bagian ya, yang ini balance, yang ini rugi, dan yang ini adalah untung. Di sini kita akan bahas tentang yang untung dulu. Yang untung di sini adalah seperti tekstil dan produk tekstil. Di sini diverifikasi produk kebutuhan seperti APD dan juga masker. Nah, di COVID-19 ini banyak petugas medis yang sangat butuh masker dan juga APD untuk menjaga diri mereka agar tidak tertular virus tersebut. Nah, bagi perusahaan yang menyediakan masker dan juga APD ini, mereka akan sangat untung gitu. Lalu selanjutnya adalah seperti jasa farmasi, kimia. Nah, mereka ini juga sangat untung ya karena pada saat COVID ini rata-rata penjualan obat, vitamin C sangat melonjak permintaannya. Sedangkan stok barang tersebut juga terbatas. Lalu di sini juga ada bahan makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman ini yang dimaksudkan adalah kebutuhan primer. Seperti misalnya di pasar, kita membeli sayuran, makanan, lauk pauk, semuanya di sana meningkat. Karena para penduduk ini, yang para pekerja, banyak juga dari mereka yang kerja di rumah gitu. Jadi mereka tidak kemana-mana. Nah, di sini perekonomian pasar sendiri naik sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari COVID ini. Lalu di sini adalah jasa elektronik ya. Elektronik di sini sendiri ada seperti HP, tablet, komputer, TV sebagai hiburan mereka di saat COVID. Pada saat COVID ini permintaan akan hal tersebut melonjak pesat karena masyarakat Indonesia ini disuruh tinggal di rumah, stay at home,
Nah, di rumah itu kan mereka juga bosen kan, nggak ngapa-ngapain. Nah, pada saat COVID ini juga timbul perasaan bosan mereka kalau tidak melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Nah, makanya pada sektor elektronik ini, perekonomian orang yang menjual elektronik ini juga melonjak pesat karena COVID-19 sendiri. Dan jasa telekomunikasi juga sama seperti elektronik ya. Mereka juga melonjak pesat karena aktivitas kerja, aktivitas belajar, aktivitas browsing, nonton, semuanya dikerjakan di rumah semuanya. Ada juga sih yang keluar tapi hanya sebagian sedikit, sehingga pada sektor ini sangat naik ekonomi kita. Lalu jasa logistik. Nah, logistik di sini yang dimaksudkan logistik di sini seperti layanan pesan antar, seperti layanan JDT Express, Pos Indonesia, online shop, Shopee, Tokopedia. Nah, itu sangat diuntungkan juga karena masyarakat yang enggan keluar rumah, mereka lebih memilih belanja melalui online shop. Kalau misalnya dia masyarakat pada keluar, otomatis mereka juga harus siap menghadapi COVID sendiri kan, di mall yang ramai mungkin ya. Lalu kita masuk ke pertanian. Di sini pertanian ini balance ya, ada rugi ada juga untung. Lalu pada sektor usaha mikro kecil UMKM, di sini juga sama, sektor untung dan rugi. Untung tersebut ada kaum yang memang benar-benar untung dan ada kaum yang benar-benar rugi. Sebenarnya sih banyak yang lebih rugi ya, karena UMKM sendiri dia menjual barang, kalau menurut saya ya, bukan pendapat ini, dia rugi karena dia menjual barang itu permintaannya turun. Semakin orang di rumah, semakin enggan pergi, semakin penjualan UMKM tersebut juga akan turun, kecuali misalnya dia UMKM-nya berkolaborasi dengan Gojek, Grab, atau dia berjualan melalui aplikasi Shopee atau Tokopedia, itu lain cerita ya. Di sini saya bahas yang UMKM yang memang benar-benar dia jualannya plug di situ, nggak menggunakan jasa online. Lalu pada sektor keuangan, di sini juga mengalami rugi dan untung ya, karena ya seperti itu. Saya juga kurang ngerti yang keuangan. Nah, lalu kita masuk ke bagian otomotif. Otomotif di sini dia mengalami kerugian ya, karena sebagian besar aktivitas masyarakat di saat COVID ini dia lebih banyak aktivitasnya di rumah, sehingga kendaraan-kendaraan bermotor, mobil tidak digunakan ya. Jadi masa servisnya itu otomatis akan lama, dan jasa dan sektor otomotif tersebut maka akan mengalami penurunan kerugian akibat hal tersebut. Lalu kita masuk ke sektor pertambangan. Nah, pada sektor pertambangan ini dia terdapat gejolak harga ya, karena produsennya itu, misalnya sebuah industri yang memang dia benar-benar supply tambang besi ya, kita anggap aja dia itu perusahaan yang bergerak di bidang semen ya. Semen itu butuh pasir. Nah, tambang pasirnya itu memang jalan. Tambang pasirnya jalan, produknya itu berlebih. Kenapa berlebih? Karena perusahaan yang memang dia benar buat semen tersebut, dia terpaksa mau nggak mau ya harus tutup dulu untuk menghadapi COVID ini. Kalau misalnya pekerjanya dikerjakan juga di tempat kantornya tersebut, kita nggak tahu dia bisa tertular corona atau enggak ya. Mau nggak mau
pekerjanya harus diliburkan. Ini juga bisa berdampak kepada PHK juga gitu. Pada pertambangan ya jelas rugi. Lalu transportasi seperti bus, angkot, taksi, Grab, Gojek yang mengantarkan masyarakat itu juga termasuk rugi ya, karena dia itu permintaan masyarakat terhadap hal tersebut turun karena masyarakat lebih memilih di rumah saja gitu. Dan juga jasa konstruksi juga rugi dan pariwisata juga rugi. Di sini di Indonesia ini total tambahan belanja negaranya sebesar 405,1 triliun. Alokasi penggunaannya untuk di bidang kesehatan 75 triliun, perlindungan sosial 110 triliun, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Ini menurut indonesiabaik.id. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa pelemahan ekonomi Cina akibat sedang fokus menghadapi virus corona berdampak bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak corona terhadap ekonomi di Indonesia ini ya yang berkaitan dengan Cina Indonesia lah. Nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok turun pada Januari 2020. Ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12 12,07% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020. Nilai impornya terkontraksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Nah, di sini juga menyebabkan defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok turun. Defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar US dollar ya pada Januari 2020. Angka tersebut turun dari posisi Januari 2019 yang sebesar 2,4 miliar US dollar. Peningkatan kapasitas investasi langsung ke Cina ke Indonesia berpotensi juga turun pada 2019 nih ya. Realisasi investasi langsung dari Cina mencapai 4,74 miliar rupiah. Terus dari segi kontribusi investasi Cina ke Indonesia meningkat dari 2,15% pada 2015 menjadi pada 2019.